Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar PSBB mulai diterapkan hari ini di DKI Jakarta. Keluhan soal ekonomi selalu kita dengar di tengah pandemi dan penerapan PSBB ini. Namun kita harus ingat bahwa tujuan PSBB ini agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas, agar layanan kesehatan bisa tetap merawat mereka yang perlu dirawat, agar yang sehat tidak menjadi sakit, dan agar para tenaga kesehatan bisa tetap selamat dalam melindungi kita dan tidak berguguran. Nah, bagaimana penerapan PSBB di DKI Jakarta hari ini? Kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Sejumlah layanan transportasi tampak sepi penumpang menyusul diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Salah satu poin dalam PSBB tersebut ialah membatasi operasi angkutan umum. Di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, jumlah penumpang menurun dibandingkan hari sebelumnya. Hal yang sama juga terlihat di stasiun komuter lain di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aktivitas di stasiun tampak lebih sepi dari biasanya di hari pertama PSBB. Kendaraan umum seperti kemarin disampaikan dibatasi kapasitasnya menjadi 50%, dibatasi jam operasinya jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kemudian kendaraan pribadi itu diizinkan untuk digunakan hanya untuk bepergian memenuhi kebutuhan pokok. Dampak PSBB juga terlihat di jalan-jalan protokol yang tampak lengang. Petugas kepolisian dan TNI tampak berjaga-jaga di sejumlah titik. Aktivitas cukup ramai terpantau di jalan-jalan raya yang menghubungkan kota Jakarta dengan kawasan kota penyangga. Di perbatasan ini, polisi tampak melakukan patroli kendaraan pribadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan pihak kepolisian mengerahkan patroli secara berkala untuk memastikan PSBB berjalan dengan efektif. Namun upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan cara persuasif. Sampai tadi malam pun masih kita bersinergi, patroli dengan skala besar. Preemptif himbauan kita kedepankan dalam hal ini preventif pencegahan. Untuk penegakan hukum bagi kami adalah opsi yang terakhir. Apalagi dengan diberlakukannya PSBB sekarang di DKI Jakarta ini ada di pasal 27. Ya, ada aturan hukum sanksi yang bisa diterapkan kepada masyarakat yang tidak patuh. Ya, tidak patuh terhadap pembatasan sosial berskala besar ini. Berdasarkan aturan PSBB DKI Jakarta, operasional angkutan umum dibatasi mulai jam 6 pagi hingga 6 petang. Selain itu, kendaraan yang boleh beroperasi hanya angkutan BBM, logistik, dan mereka yang memiliki keperluan khusus. Tim Liputan Metro TV. Ya, penerapan PSBB adalah agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas dan juga tidak semakin banyak orang yang sakit sehingga membebani layanan kesehatan kita. Namun dalam 24 jam terakhir ini pemirsa ada penambahan 219 kasus positif COVID-19. Ini menjadikan di seluruh Indonesia saat ini ada 3.512 kasus. Nah, untuk orang sembuh bertambah 30 orang menjadi 282. Namun sampai dengan sejauh ini jumlah orang yang meninggal dunia lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sembuh, yakni ada penambahan 26 pasien sehingga per hari ini menjadi 306 orang. Nah, untuk bisa mengcapture gambaran ini, PCR test tentu saja diperlukan dan dalam 1 minggu terakhir ini PCR test yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah naik menjadi 1.000 lebih per harinya. Sebelumnya di akhir Maret sampai dengan awal April PCR test hanya berjumlah ratusan, bahkan ada hari di mana di akhir Maret ada hanya 100 sampai dengan 200 tes PCR per hari. Namun sampai dengan saat ini dalam 1 minggu terakhir sudah ada lebih dari 1.000 PCR tes per harinya, menjadikan total spesimen sampai dengan saat ini yang sudah diteliti atau diperiksa oleh pemerintah adalah 17.679. Sekarang saya akan mewawancarai Dr. Adip Kumaydi, Wakil Ketua Umum dari IDI, untuk mengetahui apa sebenarnya dampak dari PSBB ini bagi berkurangnya atau bagi semakin minimnya penyebaran COVID-19 di Indonesia dan kenapa PSBB diperlukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan menyapa Dr. Adip. Selamat malam Dr. Adip. Selamat malam Mas Rory. Dr. Adip, saya ingin mengetahui terlebih dahulu seperti apa situasi rumah sakit kita saat ini, baik itu rujukan maupun non-rujukan.
Ya, jadi saat ini tentunya sebagai gambaran secara umum dan ini dampak daripada COVID tentunya hampir di seluruh wilayah Indonesia karena kita sekarang sudah 34 provinsi. Pada saat kita melihat dari kota-kota di mana dia zona merah, apalagi kota-kota besar, tanggal seperti Jakarta dan sekitarnya, Jawa Timur, maka tentunya saat ini ya, bagi kami di rumah sakit dan tenaga medis begitu berjibaku untuk kemudian bersama-sama melakukan penanganan terkait dengan COVID ini. Baik itu mulai dari menyiapkan di dalam ruangan-ruangan persiapan ruangan isolasi dengan kemampuan ICU yang memang juga ada ventilatornya, tapi juga dengan kondisi saat ini tentunya ada hal-hal yang mungkin nanti perlu disupport oleh pemerintah, terutama kaitan kesiapan dengan fasilitas yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Dr. Adib, dengan jumlah kasus sekarang sudah mencapai 3.512, penambahannya ratusan begitu per hari. Bagaimana saat ini tenaga medis bisa menghadapi membanjirnya jumlah pasien? Ya, kalau kita melihat kenaikan angka, dan ini kita coba petakan kenaikan angka ini apakah kemudian berimplikasi pada penyebaran. Karena kalau kita lihat semakin cepatnya deteksi dini melalui PCR, tentunya berdampak pada hasil yang terkonfirmasi positif akan semakin banyak. Tapi perlu kita teliti atau kita analisa lebih dalam pada saat itu ada dalam area-area yang epicentrum, seperti katakanlah di Jakarta ataupun di Surabaya, Jawa Timur atau beberapa wilayah kota besar yang lainnya. Karena ini penting pada saat kemudian kami pun di tenaga medis dan rumah sakit pasti dalam kondisi saat ini memang masih bisa menangani dengan kemampuan SDM dan kemampuan fasilitas kesehatan. Tapi kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian spreading atau penyebarannya ini kepada kota-kota di mana sudah ada secara normalis sudah ada masalah di dalam SDM dan fasilitas kesehatan. Dan saya kira saya selalu sampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah kabupaten kota, baik itu termasuk juga provinsi, harus bisa melakukan mapping saat ini. Bagaimana kemampuan daripada SDM dan fasilitas kesehatan. Karena kita kalau tidak ada penghitungan dari sekarang, bukan tidak mungkin pada saat outbreak, tentunya akan ada banyak masalah karena kemampuan di fasilitas kesehatan dan SDM pasti akan ada batasnya. Baik, di kota besar saja kewalahan, apalagi kota kecil yang tentu saja fasilitas kesehatan tidak selengkap di kota besar. Dr. Adib, apa jadinya bila masyarakat mengabaikan esensi dari PSBB, yakni physical distancing, jaga jarak? Ya, jadi kalau kita hanya terkonsentrasi pada hilir, artinya kemampuan atau kesiapan kita di fasilitas kesehatan rumah sakit beserta tim medik dan tim tenaga kesehatan pendukung, maka bukan tidak mungkin itu akan outbreak akan semakin meluas. Sehingga kita ingin hulunya. Jadi kita ingin masyarakat itu berpartisipasi aktif di hulunya. Masyarakat tidak boleh lagi pasif, sehingga harus aktif dan kemudian mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, termasuk juga terkait dengan physical distancing, dan kemudian harus ada di rumah. Karena ini penting, karena esensi daripada PSBB ataupun apa bentuknya itu semacam karantina wilayah, tapi intinya adalah bagaimana masyarakat harus mengetahui bahwa tujuan filosofis dari ini adalah memutus mata rantai penularan. Virus tidak bergerak sendiri, dia bergerak karena manusianya bergerak. Nah, ini yang harus disampaikan dan disosialisasikan, kemudian dengan perangkat-perangkat RT RW yang juga diaktifkan supaya masyarakat bisa memahami hal ini. Virus bergerak karena manusianya bergerak begitu ya. Seberapa parah ini akan membebani dokter, membebani perawat dan juga tenaga medis jika stay at home, jaga jarak, physical distancing dicuekin aja oleh masyarakat? Ya, jadi sebenarnya kalau umpamanya ini partisipasinya tidak ada atau minim katakanlah, baik itu PSBB ataupun karantina wilayah, maka dampak yang akan bisa terjadi adalah angka daripada baik itu yang ODP ataupun PDP pun pasti akan meningkat. Karena apa? Pergerakan manusianya itu membawa pergerakan virus sehingga peta penyebaran pun menjadi sulit. Sehingga semuanya akan terakumulasi pada fasilitas kesehatan dan bukan tidak mungkin seperti yang saya katakan tadi, kemampuan fasilitas kesehatan itu ada batasnya. Dan pada saat kemudian dia itu dirawat, pasti ada ruangan-ruangan yang juga terbatas. Sehingga ini yang kemudian saat ini kadang-kadang menjadi keluhan karena ketiadaan ruangan sehingga pasien seperti tidak diterima di rumah sakit karena semata-mata
outbreak yang terjadi dan alur terkait dengan pelayanan ini juga terjadi gitu loh. Baik, ini di saat jumlah pasien juga terus bertambah, tentu saja kita juga tidak ingin jumlah tenaga medis terus bertambah. Di sisi lain kita juga selalu kekurangan APD karena APD akan selalu diperlukan begitu. Kalau boleh kami mendapatkan update Dr. Adib, sampai dengan saat ini sudah berapa tenaga kesehatan yang gugur? Ya, informasi yang kita dapatkan baik dari kami di Ikatan Dokter Indonesia yang terkonfirmasi memang beliau-beliau wafat karena COVID ya, terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan ya. Itu ada 20 dari dokter umum dan dokter spesialis. Kemudian di dokter gigi ada 6 orang. Kemudian informasi terakhir juga yang kami dapatkan, kita melihat dari websitenya teman-teman dari perawat, ada 10 orang perawat yang gugur. Artinya tenaga medis kita saat ini kalau kemudian kita hitung dibandingkan di internasional, maka kita juga termasuk yang angka yang cukup tinggi di dunia terkait dengan kematian tenaga medisnya. Baik, artinya peran serta masyarakat juga sangat penting untuk stay at home, tinggal di rumah, jaga jarak, kemudian melakukan segenap apa yang diatur dalam PSBB karena kita juga tidak ingin melihat banyaknya korban berguguran termasuk dari tenaga medis. Terima kasih Dr. Adib atas waktunya di Prime Talk. Saya Dr. Esa Bertasmoro. Saya Dr. Muhammad Adib Kumaidi. Saya Rihi Herewida, spesialis anak. Saya Andreas Invianto, pulmonologis. Saya Dr. Widya Srihastuti, spesialis paru. Saya Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru. Saya Sudarsono, seorang dokter spesialis paru. Saya Dr. Chandra Pandiana. Saya Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi. Saya Reski Tantular, spesialis paru. Saya Aslim Taslim. Saya Dr. Isnin Anang Marhana, koordinator program studi paru FK UNER Surabaya. Saya Dr. Artrin Adiputri, spesialis paru. Saya Susan Hendriarini, dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular. Saya sudah 20 tahun menjadi dokter. Sudah 40 tahun menjadi seorang dokter. Saya sudah 18 tahun menjadi dokter. Selama 10 tahun. Selama 14 tahun. Selama 2 tahun. 16 tahun. Selama 10 tahun. Sudah 12 tahun. 10 tahun lebih. Sudah 16 tahun menjadi dokter. Saat ini, dunia dan negeri kita, Indonesia, dihadapkan pada masalah besar saat Tidak main-main. Bukanlah masalah yang biasa. Bagi kita semua, Virus corona atau Penyakit COVID-19. Virus dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Ini tidak main-main. di antara kami sudah menjadi korban akibat COVID-19. Coronavirus COVID-19 adalah satu penyakit baru yang terjadi pandemi. Penanganannya sangat serius. Kami pertaruhkan nyawa kami untuk kalian. Kami takut, tetapi kami tidak boleh takut. Kami juga punya orang yang kami sayangi. Kami juga punya orang yang kami sayangi seperti kalian. Jangan mau tertular. Agar korban tidak bertambah banyak, Anda dapat membantu kami. Yang kami harapkan dari saudara-saudara adalah kami mohon Bantu kami. Bantu kami. bisa membantu kami. mohon bantu kami. Tolong bantu kami. Bantu kami melawan virus ini. Bantu kami perangi. Rajin cuci tangan. tetap tinggal di rumah. Dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah. tidak berada di dalam kumpulan orang banyak. Stop berkerumun mulai sekarang. Tidak usah kemana-mana. Anda dapat menyelamatkan jutaan nyawa yang ada di Indonesia. Mari kita bersama Melawan COVID-19. Kami mohon Tetap berada di rumah. Diam di rumah. Dengan tinggal di rumah. Tinggal di rumah saja. tetap tinggal di rumah. tetap di rumah saja. Tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Dengan tetap di rumah saja. Kita tidak ingin mereka dan juga orang-orang tersayang berguguran, maka dari itu tetap tinggal di rumah dan juga tetap jaga jarak. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi ada 1,4 juta masyarakat atau karyawan yang menjadi korban PHK dan juga dirumahkan akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan, salah satunya adalah Kartu Prakerja untuk membantu para korban PHK ini. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Ya Allah. Kartu Prakerja
yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Pemirsa, menurut Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Kementerian Tenaga Kerja John Saragi bahwa per 9 April kemarin sudah ada, kita lihat datanya bersama-sama, di sektor formal dan juga sektor informal. Di sektor formal ada 41.876 perusahaan yang harus mem-PHK ataupun merumahkan karyawannya, serta di usaha sektor informal ada 36.298 usaha yang juga harus mem-PHK ataupun merumahkan karyawannya. Sehingga total saat ini ada 1.427.067 pekerja yang baik itu dirumahkan maupun di PHK. Paling banyak di DKI Jakarta, kemudian disusul Jateng dan juga Jatim. Di sisi lain, Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menilai perusahaan yang langsung mem-PHK karyawan ini berlebihan. Karena secara umum pengusaha punya cash flow maksimal 3 bulan ketika kondisi genting seperti sekarang. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga mengatakan PHK ini aji mumpung sekali di saat pandemi COVID-19 belum mencapai puncak. Tapi Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mengatakan bahwa saat ini usaha retail memang sangat terjepit. Apalagi retail pakaian yang omsetnya anjlok 70 hingga 90%. PHK menurut mereka adalah pilihan agar pengusaha bisa tetap bertahan. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, pemerintah memberikan bantuan pemirsa untuk korban PHK melalui Kartu Prakerja. Kita tahu bahwa Kartu Prakerja biasanya adalah untuk pengangguran muda, mereka yang belum bisa bekerja, namun sekarang juga ditambah lagi bahwa prakerja ini mengcover orang-orang korban PHK. Para korban PHK bisa mendaftar mulai besok tanggal 19 April yang seharusnya kemarin 9 April namun diundur pendaftarannya menjadi besok. Nah, nantinya akan ada beberapa bantuan. Yang pertama Anda lihat paling kiri adalah bantuan pelatihan Rp1 juta. Ini menurut Dita Indasari yang merupakan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, 1 juta ini diberikan untuk lembaga pelatihan. Per kepala yang dilatih, lembaga pelatihan akan mendapatkan Rp1 juta. Nah, bagaimana dengan Anda korban PHK? Anda akan mendapatkan insentif penuntasan pelatihan ini Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Langsung ditransfer ke rekening Anda ataupun ke account yang nantinya akan dijelaskan oleh situs ini begitu. Nah, nantinya Anda juga akan mendapatkan insentif survei kepekerjaan yakni Rp150.000. Jadi artinya yang ada di tengah insentif penuntasan pelatihan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan juga insentif survei kepekerjaan Rp150.000 ini menjadi hak mereka yang lolos verifikasi ini dan juga merupakan korban PHK begitu. Sehingga untuk per orang budgetnya adalah 3,5 juta, namun harap diingat 1 juta diberikan untuk lembaga pelatihannya yang memberikan pelatihan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana apabila saya misalnya korban PHK, bagaimana saya bisa mendapatkan akses ini? Ada beberapa syarat yang dikenakan. Yang pertama adalah tentu saja warga negara Indonesia usia 18 tahun ke atas, tidak sedang bersekolah ataupun kuliah, dan juga orang yang sudah bekerja dan korban PHK juga boleh mendaftar. Meski sebenarnya program ini sekali lagi diprioritaskan awalnya untuk pengangguran muda. Caranya mendaftar, masuk ke www.prakerja.go.id. Gambar paling kiri, www.prakerja.go.id. Memang apabila tadi sore saya mengecek situs ini, belum ada update terkait dengan bagaimana apabila saya korban PHK, saya bisa daftar dan bisa dapetin benefit ini begitu. Namun, pihak pemerintah mengatakan bahwa besok akan di-launching sehingga besok baru mulai bisa diakses untuk para korban PHK. Nah, kemudian cara yang kedua adalah membuat akun prakerja di sini dengan menggunakan email dan juga mendapatkan nomor handphone yang masih aktif. Setelah mendaftar, akun berhasil begitu, para calon peserta bisa mendaftarkan diri melalui formulir pendaftaran, kemudian mengikuti tes kemampuan dasar. Jika berhasil, maka Anda akan mendapatkan notifikasi skor tesnya. Bagi yang tidak disetujui, tinggal memilih batch atau tahap berikutnya, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Nah, jika berhasil tes kemampuan dasar, Anda akan mendapatkan pagu bantuan biaya pelatihan yang bisa digunakan untuk pembelian pelatihan di platform digital mitra yang resmi.
Di akhir, peserta yang mendapatkan insentif pasca pelatihan, peserta akan mendapatkan insentif pasca pelatihan yang Rp600.000 per bulan tadi. Insentif hanya diberikan kepada pemegang kartu prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama atau setelah menuntaskan aneka pelatihan secara kumulatif minimal sebesar nilai tertentu. Dan nilai insentif ini akan ditransfer melalui rekening e-wallet atau rekening bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ini di luar dari bantuan-bantuan, misalnya bantuan sembako, bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini adalah bantuan pemerintah untuk para korban PHK, yang menurut Kemenaker per 9 April kemarin jumlahnya mencapai 1,4 juta orang. Ini belum termasuk mereka yang tidak terdata dalam data Kemenaker ini. Nah, saya sekarang akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan Dita Indahsari, staf khusus Menteri Tenaga Kerja, dan juga Mbak Afiliani, seorang ekonom. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan menyapa Mbak Dita terlebih dahulu. Mbak Dita, selamat malam. Malam. Ada juga Mbak Afiliani, seorang ekonom. Mbak Afiliani, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Mbak Dita, saya ingin Anda memberikan gambaran terlebih dahulu sampai dengan saat ini berapa banyak sebenarnya orang yang menjadi korban PHK ataupun dirumahkan. Data terbaru dari Kemenaker 1,4 juta orang. Tapi bagaimana data dari lintas kementerian yang lain atau dari sektor-sektor yang lain? Iya, data dari Kemenaker yang masuk by name by address per sore ini adalah 1,5.250.000 orang. 1,52 maksud saya orang yang ter-PHK. Kemudian data yang masuk dari by name by address dari kelompok UMKM itu adalah 406.000 orang yang masuk dari sektor UMKM. Lalu data yang masuk dari sektor konstruksi itu 76.000. Kemudian data yang masuk dari sektor pariwisata itu 101.000. Itu kira-kira gambarannya data yang masuk by name, by address, by NIK korban COVID yang entitled untuk kartu prakerja. Baik. Saya ingin kemudian agar pemirsa juga memahami, artinya kartu prakerja ini sekarang ditujukan untuk siapa saja? Ya, kartu prakerja ditujukan untuk para pekerja baik di sektor formal maupun informal yang menjadi dampak dari COVID. Nah, baik mereka yang ter-PHK maupun mereka yang dirumahkan dengan tanpa digaji atau masih dibayar tapi setengah atau seperempat ya. Jadi difokuskan pada semua orang yang bekerja yang kemudian kehilangan pekerjaannya karena COVID. Nah, ditargetkan ada 5,6 juta orang penerima yang akan kita data untuk penerima manfaat kartu prakerja ini. Baik. Jadi kalau misalnya saya adalah korban PHK begitu, akan berapa banyak yang saya terima, Mbak? Misalnya adalah saya dirumahkan dan unpaid leave begitu, berapa banyak yang akan saya terima? Ya, jadi untuk penerima ini mereka berhak atas 600.000 per bulan cash benefit, uang cash ya, ditransfer melalui virtual account itu selama 4 bulan. Kemudian sambil kita keluarkan datanya ini teman-teman. Ya, untuk survei kebekerjaan itu 150.000 satu kali. Kemudian untuk lembaga pelatihannya itu 1 juta rupiah per orang per lembaga. Artinya kalau misalnya yang menjadi korban PHK adalah suami istri misalnya, Mbak, mereka masing-masing akan mendapatkan fasilitas ini? Masih, iya, kan NIK-nya beda. Dan mereka kan korban PHK yang berbeda. Baik, ini informasi yang ada, mereka harus masuk, para korban PHK harus masuk ke www.prakerja.go.id. Namun begitu masuk, format websitenya masih format lama, belum format yang baru untuk korban PHK. Kapan ini mekanisme ini akan siap, Mbak Dita? Rencananya akan di-launching besok, ya, tanggal 11. Tetapi sebagai alternatif, kalau memang website itu masih belum operate secara
sempurna, bisa juga melalui www.kemnaker.co.id. Masuk lewat situ, kemudian daftar akan langsung terkoneksi dengan kemnaker.prakerja.go.id. Itu juga bisa melalui laman itu. Ada Artinya mulai besok sudah bisa, selain di prakerja.go.id, bisa juga di www.kemnaker.go.id ya? Ya, kalau untuk mendapatkan akun Kemnaker sudah bisa sejak lama. Ya, sekarang juga sudah bisa. Baik. Saya akan ke Mbak Afi sekarang. Mbak Afi, apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk meredam gelombang PHK ini? Ya, kami mohon maaf masih ada gangguan audio di sana. Kami akan coba menyambungkan audio Mbak Afi Liani, seorang ekonom, dengan kita pemirsa. Oh, kami harus jeda terlebih dahulu. Kita akan coba perbaiki sambungan audio dengan Mbak Afi Liani. Mohon maaf Mbak Afi, kita akan sambung nanti setelah jeda. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya akan kembali menyapa Mbak Afi Liani. Mbak Afi, apa yang bisa dilakukan untuk meredam gelombang PHK, Mbak? Ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan beberapa hal terkait dengan Perpu nomor 1 2020. Sebenarnya perusahaan pun sudah dibantu oleh pemerintah melalui pengurangan pajak terhadap pendapatan keuntungan daripada perusahaan. Kemudian nanti yang biasanya hanya sektor keuangan yang dibantu, itu nanti ada bantuan untuk modal kerja bagi perusahaan supaya tidak melakukan PHK. Kemudian yang ketiga ada yang namanya restrukturisasi kredit yang tetap harus diajukan kepada bank, tetapi itu adalah relaksasi yang diberikan pemerintah. Kalau dulu yang dipikirkan hanya sektor keuangan, tapi sekarang sektor keuangan termasuk juga sektor real. Jadi menurut saya sebenarnya sudah banyak sekali. Tetapi ada juga perusahaan yang daya tahannya sudah tidak kuat, ya. Misalnya perusahaan menengah atau perusahaan kecil dan UMKM. Ini biasanya begitu ada masalah sedikit saja, mungkin nggak sampai sebulan mereka sudah nggak tahan. Sedangkan perusahaan besar, mereka sudah mengatakan bahwa sampai Juni mereka masih kuat. Tapi setelah Juni, mungkin gelombang PHK ini akan naik lagi kalau tidak ada atau belum selesai masa dari COVID-19 ini. Jadi memang pemerintah mesti siapkan adalah kalau Juni belum selesai itu harus meningkatkan anggaran. Tapi kalau sampai dengan Juni, mungkin PHK-nya akan gelombangnya tidak sebesar kalau sampai dengan Juni, ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang satunya lagi adalah UMKM. Itu seringkali mereka tutup tapi tidak masuk dalam Undang-Undang Nomor 13. Jadi seringkali tidak terdeteksi oleh Departemen Tenaga Kerja kalau mereka tidak ada izin begitu. Jadi juga ada yang di luar daripada data yang sebenarnya gitu. Mbak Afi, lantas kenapa kalau misalnya sudah ada relaksasi, sudah ada insentif dari pemerintah, dan tadi ada juga pernyataan dari gabungan pengusaha eksportir bahwa normalnya sebuah perusahaan punya cash flow cadangan sampai dengan 3 bulan ke depan begitu. Jangan langsung cut off atau mem-PHK karyawannya. Tapi kenapa PHK ini juga terjadi? Khususnya kalau misalnya kita lihat kemarin di Ramayana Depok, begitu industri retail fashion katanya turun sampai dengan 70 hingga 90%. Kenapa PHK masih saja terjadi, Mbak? Iya, setiap perusahaan punya policy yang berbeda-beda. Ada yang mereka mengorbankan justru karyawannya, ada yang mereka bisa melakukan efisiensi di dalam operasional sehingga mereka menganggap bahwa sumber daya manusia itu sebagai aset. Jadi sangat berbeda-beda. Kalau dia mengatakan dia sebagai aset, harusnya perusahaan mampu untuk membayar dulu atau merumahkan sementara tapi tidak di PHK gitu, itu juga ada. Tapi memang ada yang mereka merasa bahwa ini udah mereka nggak tahan lagi, mungkin perusahaannya sebelum ada COVID-19 juga sudah bermasalah. Nah, begitu ada COVID-19 tambah bermasalah, sehingga mereka mengatakan saya akan tutup aja, dan mungkin setelah COVID-19 selesai ya mereka nggak akan buka gitu. Karena apa? Persaingan. Jadi ada problem juga sebelum COVID-19 itu adalah persaingan yang banyak juga perusahaan yang nggak mampu bersaing, sehingga tinggal nunggu waktunya kapan dia harus PHK. Nah, ini adalah momen PHK buat mereka ketika ada problem COVID-19 gitu. Itu juga ada gitu ya. Jadi saya takutnya ini ya. Isu COVID-19 dimanfaatkan untuk ride the wave, Mbak, untuk mem-PHK begitu. Baik, saya akan kembali nanti, Mbak. Catatan Anda terkait dengan kartu prakerja yang akan juga ditujukan untuk korban PHK. Dan saya juga ingin menanyakan kepada Mbak Dita nanti soal verifikasi, Mbak. Bagaimana agar memastikan mereka yang mendapatkan ini adalah orang yang berhak, bukan orang yang
korban PHK abal-abal begitu. Bagaimana verifikasinya? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Mbak Dita kembali. Mbak Dita, bagaimana memastikan bahwa orang yang menerima adalah benar-benar korban PHK dan bukan orang yang mengaku-ngaku atau abal-abal? Verifikasinya seperti apa, Mbak? Ya, yang akan diverifikasi itu ada dua. Satu peserta, calon peserta. Yang kedua adalah lembaga pelatihan yang akan memberikan layanan pelatihan. Nah, untuk calon peserta itu ketika masuk ke Sisnaker, sistemnya Kemnaker, dia harus menginput yang pertama nama, alamat, dan sebagainya. Yang kedua adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nah, dengan NIK inilah nanti akan bisa dipisahkan antara yang sudah menerima kartu prakerja dengan pihak lain yang menerima bantuan sosial dalam bentuk lainnya seperti PKH, ya, bantuan sembako, bantuan BLT tunai dan sebagainya itu mereka tidak bisa lagi menerima bantuan kartu prakerja dan sebaliknya. Jadi nanti akan otomatis terverifikasi oleh NIK. Nah, kemudian setelah masuk ke laman kartu prakerja akan ada semacam tes online, wawancara begitu, yang untuk mengukur kemampuan dasar mereka, lalu motivasi mereka. Apa motivasi mereka mengambil jurusan atau bentuk pelatihan tertentu gitu. Lalu mereka juga harus mengisi status pekerjaan sebelum di PHK. Jadi mereka bekerja di mana, sebagai apa jabatannya, kalau di UMKM produksi apa, jabatannya apa, dan sebagainya. Jadi verifikasi peserta seperti itu. Lalu ada verifikasi lembaga pelatihannya. Kurasinya itu 2 kali malah kalau lembaga pelatihan. Di Kemnaker, diakreditasi, kemudian juga nanti di Project Management Officer di Kemenko juga akan diverifikasi lagi. Baik, artinya yang diverifikasi adalah 2 pihak, orang yang akan menerima bantuan ini yakni korban PHK dan juga perusahaan ataupun entitas yang akan memberikan pelatihan tersebut ya Mbak Dita. Saya akan ke Mbak Afi sekarang, apa catatan dari Mbak Afi untuk kartu prakerja yang sekarang juga diperlebar skopnya untuk mengcover para korban PHK, Mbak? PHK ya, ini sebenarnya programnya bagus, cuman problemnya adalah kecepatan. Karena menurut saya orang kan sudah ter-PHK cukup lama, penghasilannya sudah mau habis, tapi kalau ini masih menunggu verifikasinya yang cukup lama, takutnya mereka udah keburu kelaparan. Jadi menurut saya ini harus ada kecepatan ya, mungkin harus mengajak pemerintah daerah untuk yang lebih tahu bagaimana di setiap daerah itu. Daripada pusat melakukannya sendiri, alangkah baiknya pemerintah daerah juga diberikan tugas atau tanggung jawab, karena itu kan merupakan masyarakat daripada daerah-daerah. Jadi ini juga pemerintah pusat nggak pusing-pusing, verifikasi lebih mudah kalau daerah diajak, karena mereka yang paling tahu kondisi masyarakatnya. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua adalah sesuai dengan kompetensi, itu menjadi penting. Kalau enggak nanti akhirnya jadi asal training, tapi sebenarnya nggak ada gunanya, ya. Nah yang ketiga, ini ada arahnya nanti pada produktivitas, karena pemerintah kan ingin membuat UMR nanti berdasarkan produktivitas. Nah ini adalah momentum di mana pertama kali pemerintah melaunching program ini untuk supaya orang bisa ke depan arahnya kepada kompetensi. Ini juga menjadi catatan penting. Baik, terima kasih Mbak Afiliani dan juga terima kasih Mbak Dita. Kita tunggu saja bahwa kartu prakerja yang skopnya diperlebar untuk para korban PHK ini akan dilaunching oleh pemerintah besok. Kita harapkan prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan juga cepat begitu. Karena tadi Mbak Afiliani mengkhawatirkan apabila sudah di PHK, sudah verifikasinya lama, sudah keburu kelaparan para pekerja tersebut. Terima kasih Mbak Afi, terima kasih Mbak Dita atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami pemirsa di Prime Talk. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat diskusi kita malam hari ini. Sampai jumpa.